Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Nina Nur Indriani, selaku penguji utama saya. Yang terhormat kepada Ibu Tiara Dini Harlita, Sarjana Sains Terapan Magister Sains, selaku penguji kedua dan pembimbing pertama saya. Yang terhormat kepada Ibu Dini Indriati Yusran, Sarjana Sains Terapan, selaku penguji ketiga dan pembimbing kedua saya. Izinkan saya, Holly Rizkyana Putri, NIM P0723401758, akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan Pengetahuan Personal Hygiene dengan Infeksi Soil Transmitted Helminth pada Siswa-siswi Sekolah Dasar. Adapun latar belakang yang saya ambil dalam penelitian saya adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa infeksi kecacingan merupakan infeksi yang berbasis lingkungan. Hal ini dapat dimengerti karena letak agraris dari Indonesia sendiri merupakan yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang rendah, pengetahuan personal hygiene yang masih rendah, dan berdasarkan Badan WHO di tahun 2013 diperkirakan lebih dari 1,5 miliar orang atau 24% dari populasi dunia terinfeksi STH, dan lebih dari 880 juta anak membutuhkan pengobatan. Dan infeksi cacing STH banyak terdapat pada anak sekolah dasar dengan jumlah anak usia 1-14 tahun terbanyak ketiga di dunia setelah India dan Nigeria, yaitu sekitar 7% dengan angka kejadian infeksi kecacingan pada anak SD bersekitar antara 2,5 sampai 62%. Sedangkan personal hygiene pada diri anak dianggap masih tidak penting, namun seringkali kurang menjadi perhatian kedua orang tua seperti memelihara kuku hingga panjang, jajan makanan di sebarang tempat, dan tidak mencuci tangan sebelum makan. Berdasarkan permasalahan kasus di atas, dapat kita lihat bahwa infeksi kecacingan tidak akan teratasi secara optimal jika tidak didukung dengan pengetahuan personal hygiene sejak dini. Intervensi yang sering dilakukan oleh lembaga seperti kesehatan hanya melakukan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan saja secara tidak berkala. Hal ini mendasari saya untuk mengambil judul penelitian hubungan pengetahuan personal hygiene dengan kejadian infeksi STH pada siswa-siswi sekolah dasar. Selanjutnya, Adapun tujuan dalam penelitian saya adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan personal hygiene dengan infeksi STH pada siswa-siswi sekolah dasar. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang saya ambil dalam penelitian ini menggunakan metode literatur review berdasarkan textbook, jurnal, e-book dengan cara menganalisis beberapa jurnal yang relevan dengan judul. Berdasarkan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis jurnal yang berhubungan dengan pengetahuan personal hygiene dengan infeksi soil transmitted helminth pada siswi sekolah dasar, dan beberapa jurnal diambil menggunakan jurnal 10 tahun terakhir. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu kriteria inklusinya ada jangka waktu. Jangka waktu yang di sini kita ambil menggunakan rentang waktu penerbitan jurnal maksimal 10 tahun terakhir, yaitu antara 2010 sampai 2020. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Jenis jurnalnya yaitu original artikel penelitian, tersedia full text. Tema isi jurnal yaitu tema pengetahuan personal hygiene dengan infeksi soil transmitted helminth pada siswa-siswi sekolah dasar. Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu ada tipe studi. Tipe studi merupakan penelitian yang diambil dalam penelusuran ilmiah ini adalah mixed method study, experimental study, cross-sectional study, analisis korelasi, analisis komparasi, dan kualitatif studi. Hasil ukur atau outcome yang diukur dalam literatur review ini adalah hubungan pengetahuan personal hygiene dengan infeksi transmitted soil helminth pada siswa-siswi sekolah dasar. Adapun strategi pencarian literatur review dalam penelitian ini menggunakan penelusuran jurnal publikasi pada Google Scholar, Medline with Full Text, ProQuest, dan PubMed, EBSCO, menggunakan kata kunci yang dipilih yakni pengetahuan personal hygiene, infeksi soil transmitted helminth, dan anak sekolah dasar. Kemudian, beberapa jurnal tersebut dianalisis, kemudian
sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun sintesis data pada penelitian ini menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur, yang menjawab tujuan penelitian sesuai dengan kriteria, kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil penelitian. Selanjutnya, adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi 5 jurnal kualitatif yang terdiri dari descriptive correlation dan cross-sectional. Yang pertama, jurnal dari Dwi Rusmanto pada tahun 2012 yang berjudul Hubungan Pengetahuan Personal Hygiene Siswa Sekolah Dasar dengan Kejadian Kecacingan. Hasil penelitiannya diketahui bahwa sebanyak 8 siswa atau 14,14% positif kecacingan dan 49 siswi atau 86% negatif. Dengan demikian, maka prevalensi kecacingan di SDN 2 Rapadaya sebesar 14% dan termasuk kategori ringan. Hasil uji statistik diketahui adanya hubungan yang signifikan antara perilaku personal hygiene siswa dengan prevalensi kecacingan, yaitu P0,045. Hal ini disebabkan karena diketahui bahwa perilaku personal hygiene siswa SDN 2 Rapadaya sebagian besar sudah baik, sekitar 35 orang atau 61,4%. Namun masih ditemukan sebanyak 20 orang siswa atau 21% perilaku personal hygiene-nya cukup, dan 10 orang siswa atau 17,5% masih kurang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, keadaan personal hygiene siswa yang baik tersebut terjadi karena ditunjang oleh pengetahuan personal hygiene siswa sudah baik. Dengan sikap yang positif akan mendorong sikap positif untuk menerapkan perilaku personal hygiene. Oleh karena itu, pengetahuan dan sikap harus sejalan. Hal ini juga terjadi karena beberapa upaya pihak sekolah dan tenaga kesehatan oleh berbagai pihak mulai dari sektor kesehatan dan UKS sudah mulai dijalankan di sekolah tersebut untuk menanamkan kebiasaan menjaga personal hygiene dengan baik. Kemudian, adapun penelitian dari Hardianti Wardana pada tahun 2018 yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Anak SD tentang Penyakit Kecacingan dengan Kejadian Kecacingan di SD 020 Samarinda Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejadian kecacingan pada anak SD 020 Samarinda Utara ditemukan mayoritas yang tidak pernah mengalami kecacingan 43 siswa atau 75,4% dan anak yang pernah terkena kecacingan sebanyak 14 siswa atau sekitar 24,6%. Hubungan antara tingkat pengetahuan anak SD tentang penyakit kecacingan dengan kejadian kecacingan di SD 020 Samarinda ditemukan nilai value-nya sebesar 0,08, sehingga menunjukkan adanya suatu hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian kecacingan. Hal ini dikarenakan jika pengetahuan siswanya baik, belum tentu penerapan perilaku hidup personal hygiene-nya diterapkan dengan metode yang benar. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Martilla pada tahun 2015 dengan judul Hubungan Hygiene Perorangan dengan Kejadian Kecacingan pada murid SD Negeri AB Pantai Jayapura, menunjukkan hasil bahwa dari 70 responden yang diperiksa fesesnya secara laboratoris ditemukan yang positif kecacingan sebanyak 35 responden atau sekitar 50%. Dan ini menggunakan metode langsung menggunakan reaksi Lugol. Berdasarkan pemeriksaan, kelompok umur 9-10 tahun paling banyak terinfeksi cacingan. 57,1% spesies cacing yang banyak menginfeksi murid SD adalah cacing gelang atau Ascaris lumbricoides sebesar 48,5% dan cacing cambuk Trichuris trichura sebesar 28,6%. Hal ini mengingat bahwa kasus kecacingan askariasis itu terjadi karena paling banyak terjadi pada anak usia 9-10 tahun. Hal ini juga didukung oleh lingkungan yang kondusif seperti suhu dan kelembapan pada tanah. Dan hasil uji chi-square yang diperoleh value-nya sekitar lebih dari 0,05, berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara hygiene perorangan dengan kejadian kecacingan pada anak sekolah dasar negeri AB
PAN Negeri AB Jayapura. Selanjutnya, jurnal penelitian dilakukan oleh Octavia Permatasari pada tahun 2019 dengan judul Hubungan Perilaku Kebersihan Perorangan dengan Kecacingan pada Siswa SD Susukan Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan telur cacing masih ditemukan pada feses siswa SD Susukan Sumbang, Banyumas sebanyak 6,8%. Dan spesies yang ditemukan pada penelitian ini adalah Ascaris lumbricoides dan Hemionopsis sp. Dan berdasarkan uji Chi-square, tidak ditemukan hubungan antara perilaku kebersihan perorangan dengan kejadian kecacingan pada siswa SD Susukan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan besar value 0,197. Adapun jurnal penelitian yang dilakukan oleh Siti Hadijah tahun 2014 dengan jurnal penelitian yang berjudul Hubungan Pengetahuan, Perilaku, dan Sanitasi Lingkungan dengan Angka Kecacingan pada Anak Sekolah Dasar di Kota Palu. Hasil ini menunjukkan hanya bahwa angka kecacingan pada anak sekolah dasar di Kabupaten Kota Palu adalah 31,6% jenis cacing yang paling dominan menginfeksi adalah Ascaris lumbricoides. Berdasarkan uji statistik, tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan, perilaku, dan sanitasi lingkungan dengan angka kecacingan. Selanjutnya, adapun keterbatasan penulis. Peneliti hanya menganalisis jurnal penelitian yang diperoleh secara online atau computerized dan tidak menambahkan hasil penelitian terbaru yang belum dipublikasikan secara online, sehingga mungkin ada penelitian terbaru tentang hubungan pengetahuan personal hygiene dengan infeksi soil transmitted helminth pada siswa-siswi sekolah dasar yang belum dibahas dalam penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung yang membantu meningkatkan derajat kesehatan anak adalah pengetahuan personal hygiene. Pengetahuan yang baik tentang pentingnya personal hygiene pada diri anak akan membentuk sikap positif. Selanjutnya akan terjadi perilaku penerapan personal hygiene yang benar. Hal ini akan memberikan dampak terhadap pola hidup sehat. Hubungan antara soil transmitted helminth pada siswa mempunyai hubungan yang signifikan dengan didukung pengetahuan yang baik dan menerapkan perilaku personal hygiene yang benar di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saran bagi para siswa-siswi untuk menerapkan dan meningkatkan pola hidup bersih, sehat setiap hari dengan benar melalui usaha kebersihan lingkungan dan usaha personal hygiene untuk mencegah infeksi cacingan dengan cara mencuci tangan sebelum makan dan sudah buang air besar dengan sabun, serta menggunakan alas kaki dan rajin memotong kuku. Bagi pihak sekolah sendiri, disarankan agar lebih memperhatikan keadaan siswa-siswi di sekolah tersebut, salah satunya dengan menggerakkan unit kesehatan sekolah yang ada untuk mendapatkan pendidikan kesehatan. Bagi institusi pendidikan, diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan dengan literatur review terbaru sehingga dapat dimanfaatkan bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya gambaran dari hasil penelitian ini, maka diharapkan adanya tindak lanjut penelitian menggunakan metode primer dan penyuluhan yang baik dan efektif untuk mengatasi kejadian infeksi cacingan pada anak. Bagi peneliti sendiri, diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan di masyarakat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.